warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Oke, selanjutnya seperti biasa, sambil belajar kita harus mempersiapkan buku catatan dan buku cetak tematik 1. Sudah disiapkan semua? Oke, bagus ya. Sekarang ambil buku tematik 1 kalian, buka bukunya halaman 85, pembelajaran 5. Nah, di sana kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam negara ASEAN ya anak-anak ya. Nah, potensi apa saja yang dimiliki oleh masing-masing negara ASEAN? Ya, seperti potensi sumber daya alamnya. Nah, bisa kalian baca potensi sumber daya alam negara ASEAN di halaman 85 dan 86. Di sana ada berbagai macam di bidang pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan, dan perikanan. Nah, hari ini Ibu akan memberikan contoh salah satu saja. Sisanya nanti kalian boleh berlatih sendiri ya, mencari persamaan dan perbedaan potensi sumber daya alam negara ASEAN. Nah, di sini Ibu contohkan Indonesia versus Brunei Darussalam. Ayo anak-anak, kita akan mencari perbedaan potensi di kedua negara ini. Nah, kita ke Indonesia terlebih dahulu ya anak-anak ya. Nah, di sini Indonesia potensi sumber daya alamnya itu meliputi bidang pertanian, pertambangan, perkebunan. Di buku kalian ada lagi tambahannya ya di bidang perikanan. Nah, di bidang pertanian, potensi yang dimiliki oleh Indonesia itu sumber daya alamnya seperti padi, jagung, dan kedelai. Selanjutnya, di bidang pertambangan, potensi yang dimiliki oleh Indonesia itu seperti minyak bumi, timah, tembaga, biji emas, dan batu bara. Nah, kemudian juga di Indonesia punya sumber daya alam di bidang perkebunan. Contohnya seperti karet, kopi, sawit, kakao atau coklat, dan yang terakhir rempah-rempah. Rempah-rempah ini apa saja? Bisa itu jahe, kunyit, kemudian ketumbar, dan lain-lain sebagainya ya. Intinya bumbu-bumbu yang biasa kita gunakan untuk masak. Selanjutnya kita ke negara Brunei Darussalam. Nah, di Brunei ini potensi sumber daya alam yang dimiliki di bidang pertanian itu beras atau padi. Di pertambangan, kalian pasti sudah tahu semua ya. Di Brunei ini yang paling besar itu adalah gas alam dan hasil minyak buminya. Selanjutnya, potensi di bidang perkebunan meliputi karet dan rempah-rempah. Nah, kalian sudah tahu ya sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia dan Brunei Darussalam. Itulah potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh kedua negara tersebut. Selanjutnya, nah, apa sih persamaan yang dimiliki oleh Indonesia dan Brunei Darussalam? Nih ya, persamaan potensi sumber daya alam di negara Indonesia dan negara Brunei itu meliputi Indonesia dan Brunei sama-sama
mempunyai potensi sumber daya alam seperti padi atau beras. Kemudian di bidang pertambangan, Indonesia dan Brunei Darussalam sama-sama memiliki sumber daya alam minyak bumi. Dan selanjutnya di bidang perkebunan, Indonesia dan Brunei sama-sama memiliki potensi sumber daya alam seperti karet dan rempah-rempah. Nah, itu persamaannya anak-anak ya. Selanjutnya kita ke perbedaan dari kedua negara ini. Apa saja sih perbedaan potensinya? Nah, yang beda di antara kedua negara ini adalah kalau Indonesia itu potensi besarnya ya, sumber daya alamnya itu ada jagung, ada kedelai, ada timah, ada biji emas, ada batu bara, kemudian ada sawit, ada kakao, dan ada kopi. Sedangkan di Brunei Darussalam, potensi yang dimilikinya itu hanyalah gas alam. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah pasti paham ya tentang perbedaan dan persamaan potensi sumber daya alam di negara Indonesia dan Brunei Darussalam. Selanjutnya, kalian bisa mencari perbedaan dan persamaan di negara-negara ASEAN lainnya, seperti misalkan Brunei dan Malaysia, atau Filipina dengan Singapura, atau yang lainnya seperti Laos dan Vietnam. Oke, sekarang anak-anak, di negara-negara ASEAN tentunya ada juga persamaan dengan negara Indonesia, yaitu sama-sama memiliki yang namanya maskot. Biasanya itu berupa patung. Seperti yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya, itu ada dua jenis patung, yaitu patung figuratif dan patung non-figuratif. Sekarang kalian buka buku kalian halaman 88 dan 89. Di sana ada beragam jenis-jenis patung. Nah, kita akan membahas tentang patung-patung yang ada di halaman tersebut. Kira-kira itu patung jenis apa? Figuratif atau non-figuratif? Ya, karena ini merupakan patung yang dibuat dengan menirukan bentuk secara alamiah, karena di sini ada berbentuk hewan, ada juga berbentuk buah-buahan. Nah, jadi patung tersebut termasuk di patung figuratif. Yuk kita sama-sama amati di halaman 89. Yang pertama ada gambar Tugu Nanas. Hayo, ada yang pernah lihat belum kalau kalian mudik? Ya, jadi Tugu Nanas ini merupakan maskot dari kota Prabu Mulih. Ada yang di sini orang Prabu Mulih? Oke, di sebelah kanan patung atau Tugu Nanas itu ada yang namanya patung Bakantan. Itu merupakan maskot kota apa? Kota Banjarmasin. Boleh dicatat ya di samping atau di bawahnya. Next, gambar ketiga, di bawah Tugu Nanas ada patung Badak. Ayo, itu kira-kira maskot provinsi apa anak-anak? Oke, benar sekali, itu merupakan maskot provinsi Banten. Dan terakhir itu ada patung durian yang merupakan maskot daerah Kulon Progo di Yogyakarta. Jadi, patung hewan atau buah merupakan salah satu hasil kreasi yang dapat digunakan sebagai simbol identitas suatu daerah atau kota. Ayo sama-sama kita buka halaman 88. Di situ ada patung apel ya anak-anak. Di teks itu yang di kolom warna kuning. Sekarang kalian baca dulu teks tersebut. Boleh dijeda dulu video ini. Setelah kalian membaca, kira-kira itu ada di kota mana anak-anak? Ya, benar sekali. Dicatat ya. Ini merupakan maskot kota Batu, Malang di Jawa Timur. Jadi, kalau biasanya orang-orang yang dari daerah Malang
itu mau kasih oleh-oleh, biasanya itu ada keripik apel. Tuh enak banget itu. Kalian udah pernah nyobain belum? Itulah tadi macam-macam dari maskot, yaitu berupa patung figuratif yang ada di suatu daerah atau kota di Indonesia. Masih banyak lagi, bisa kalian cari sendiri jenis-jenis patung figuratif yang lainnya. Oke anak-anak, kita tadi sudah membahas materi tentang patung. Nah, patung-patung tadi pasti dibuatnya dengan cara kerjasama ya. Tidak mungkin kita membuat patung sebesar itu dengan cara sendirian. Nah, pastinya kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, itu tadi salah satu contoh penerapan sila ke-5 Pancasila. Apa bunyi sila ke-5 Pancasila? Masih ingat nggak? Iya, ada di gambar ya. Sila ke-5 bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kalian buka buku halaman 94 dan 95. Boleh kalian baca dulu ya. Bisa dijeda video ini. Oke anak-anak, sudah dibaca halaman 94 tadi? Gimana? Apa yang kalian bisa simpulkan dari cerita tadi? Ya, benar sekali. Jadi adil itu tidak harus sama. Misalnya kalian punya kakak, uang jajannya lebih besar kayak Anton tadi. Terus kalian protes sama orang tua karena kalian lebih kecil misalnya uang jajannya dibandingkan sama kakak. Tapi ayahnya Anton memberikan contoh dengan pengisian gelas tadi yang besar dan yang kecil. Jadi adil itu harus sama besar, tetapi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, adil tadi merupakan salah satu contoh sila ke-5 Pancasila. Apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di gambar Ibu tunjukin ini ada contoh nilai-nilai sila ke-5 Pancasila. Yang pertama, penerapannya ya, sikap kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, di gambar itu ada banyak warga yang sedang bergotong royong membangun jalan yang akan digunakan bersama-sama. Nah, ini bisa juga sebagai salah satu contoh penerapan sila ke-3 Pancasila. Apa bunyi sila ke-3 Pancasila? Persatuan Indonesia. Kenapa merupakan salah satu contoh penerapan sila ke-3 Pancasila? Karena tidak membeda-bedakan satu sama lainnya anak-anak ya di gambar. Mereka tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, budaya. Mereka bersama-sama bergotong royong membangun jalan yang akan digunakan bersama-sama juga ya. Lalu di gambar yang kedua ada contoh anak yang suka menabung. Nah, jadi ini salah satu juga contoh sila ke-5 Pancasila ya anak-anak. Contohnya tidak boros ya. Mengapa tidak boros ini merupakan contoh penerapan sila ke-5 Pancasila anak-anak? Ada yang tahu nggak? Iya, ini anak ini bisa membagi uangnya untuk menabung, untuk jajan, untuk kebutuhan lainnya, dia adil. Jadi ini merupakan salah satu penerapan sila ke-5 Pancasila. Lalu ada lagi gambar ketiga. Ini gambar ada pameran ya, menghargai karya orang lain. Jadi ketika ada pameran atau karya-karya orang lain, kita harus menghargai. Jangan sampai kita menghina. Misalnya, gambar kamu jelek, lukisan ini jelek, atau bagaimana. Itu kan suatu karya, jadi kita harus menghargai karya orang lain. Lalu di gambar yang keempat, ini juga merupakan contoh pengamalan sila ke-5 Pancasila. Nah, di gambar ada 2 orang anak yang saling membantu atau sikap memberi pertolongan pada orang lain ya. Nah, ini juga berkaitan dengan sila kedua Pancasila. Apa bunyi sila kedua Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena ini tentang kemanusiaan ya anak-anak ya. Oke, sekarang kalian lihat di slide ini. Mari mencocokkan ya. Di sini ada contoh penerapan sila-sila Pancasila. Bisa kalian baca dulu.
bisa kalian jeda dulu video ibu ini dan kalian cocokkan. Misalnya tadi ada membantu teman saat jatuh dari sepeda. Nah, ini sila keberapa? Bisa kalian jeda dulu ya. Oke anak-anak, sudah dikerjakan? Mari kita bahas bersama ya. Yang pertama ada membantu teman saat jatuh dari sepeda. Nah, ini sila keberapa? Barusan aja ibu jelasin ya tadi ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh penerapan sila ke-2 dan ke-5 Pancasila. Lanjut kita yang kedua, menghargai karya orang lain. Nah, tadi juga sudah kita bahas ya anak-anak ya. Sila keberapa kira-kira menghargai karya orang lain? Iya, benar sekali. Sila ke-5 Pancasila. Selanjutnya, tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Nah, kira-kira ini sila keberapa? Kalau berdiskusi dia berkaitan dengan musyawarah. Nah, kalau musyawarah itu biasanya sila keberapa anak-anak? Iya, benar sekali. Sila ke-4 Pancasila. Selanjutnya, menghormati teman saat beribadah. Nah, misalnya tentang ibadah, tentang berdoa, tentang sholat dan segala macamnya itu udah pasti tahu ya kalian. Itu sila keberapa? Ya, benar sekali. Sila pertama yang lambangnya bintang ya anak-anak. Lanjut kita yang terakhir, bangga saat mengenakan batik. Nah, bangga saat mengenakan batik artinya kita mencintai produk-produk dalam negeri. Berarti kita mencintai Indonesia. Nah, apa kira-kira? Penerapan sila keberapa? Iya, benar sekali. Sila ke-3 Pancasila ya anak-anak ya. Bunyinya apa? Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Oke anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Kalian bisa catat di buku catatan kalian hal-hal yang penting. Tetap semangat belajar di rumah. Jaga kesehatan kalian ya anak-anak ya. Semoga kita cepat bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.